Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Pemirsa yang saya hormati, setiap manusia itu diwajibkan untuk berusaha dalam rangka mencari nafkah, ya, untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Apalagi bagi seorang muslim, maka setiap orang Islam itu diwajibkan untuk berikhtiar mencari penghasilan atau mencari nafkah dari hasil aktivitas ekonominya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Dan kita harus paham bahwasannya kepemilikan atas harta yang Allah titipkan kepada kita itu sifatnya adalah titipan, ya, harta tersebut. Karena kepemilikan yang sesungguhnya adalah milik absolut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kita hanya diberikan amanah untuk mengelolanya, karena memang kepemilikan manusia itu sifatnya dia relatif. Nah, yang menjadi concern kita adalah ketika kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarga kita, maka harus dipastikan bahwasanya harta yang kita peroleh itu adalah harta yang halal dan baik. Ya. Harta yang ketika kita mengkonsumsinya hendaklah harta yang halalan thayyiban, ya, berkait dengan makanannya, pakaiannya, minumannya, tempat tinggalnya. Nah, ini dalam kegiatan aktivitas konsumsi itu hendaklah harta yang halal dan juga dalam proses pencariannya. Ya, jadi halalan thayyiban dari segi zatnya, yang kedua halalan dari segi prosesnya, yaitu bagaimana sumbernya, mekanisme perolehannya, akad-akadnya, dan penggunaan dari harta tersebut. Nah, ini hal yang menjadi penting bagi setiap diri kita. Mengapa demikian? Oleh karena memang harta yang kita peroleh itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan harta yang ada pada diri kita itu semuanya akan ditanya oleh Allah. Ya, oleh karena itu perlu sekali bagi kita untuk memastikan bahwasannya apa-apa yang kita konsumsi dan bagaimana cara mendapatkannya itu haruslah yang halalan, ya, thayyiban, yang halal dan baik. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan nafkah atau mendapatkan harta untuk kebutuhan hidup kita itu adalah dengan cara berdagang. Ya, jadi berdagang ini merupakan satu pintu yang Allah sediakan untuk mencari nafkah. Ya, bahkan berdagang ini memiliki tempat yang utama ketika dalam berdagangnya itu kita bisa memastikan aktivitas berdagangnya itu dengan jujur. Nah, dalam satu hadis Rasul bersabda, "At-tajiru as-saduqu al-aminu ma'an nabiyyi wasiddiqin wasyuhada." Ya, artinya pedagang yang jujur dan terpercaya itu tempatnya di surga sejajar dengan para nabi, siddiqun, dan para syuhada. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ya. Jadi bagi orang-orang yang jujur dalam
berdagang itu ternyata mendapatkan tempat yang spesial. Dan memang perolehan harta dengan cara berdagang ini merupakan satu cara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini adalah tentang berdagang ya. Nah, untuk memenuhi syarat agar harta lewat berdagang ini halal dan berkah, tentu harus terpenuhi rukun dan syaratnya, pemirsa. Ya. Nah, paling tidak apa sih rukun dari satu transaksi dagang jual beli? Nah, yang pertama adalah adanya penjual dan pembeli. Nah, ini rukun yang pertama ya. Jadi namanya perdagangan ya harus ada pedagang yang menjual dan ada yang membeli. Kalau tidak ada ya tidak terjadilah proses transaksi perdagangan. Yang kedua rukunnya adalah ada barang dan ada harganya. Di dalam perdagangan itu barang harus jelas ada milik si penjual. Lalu kemudian ketika dijual jelas harganya karena akan dibeli oleh pembeli. Dan kemudian rukunnya adalah adanya sighah ya. Sighah itu maksudnya ijab dan kabul. Ya, ini adalah rukun dalam jual beli. Jadi satu jual beli menjadi sah, menjadi berkah, menjadi diterima ketika rukunnya terpenuhi. Adapun terkait dengan penjual ini juga ada syarat yang harus dipenuhi ya, antara penjual dan pembeli ya. Ini ada syaratnya apa ya, berakal. Jadi bukan orang yang dalam gangguan jiwa ya, dia berakal, kemudian dalam transaksinya tidak ada paksaan, di dalam prosesnya baligh ya, jadi penjual dan pembelinya sudah baligh, lalu tidak mubazir ya, tidak berlebih-lebihan. Adapun syarat untuk suatu barang agar dia menjadi berkah ya, tidak melanggar syariah, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bersih atau suci, jadi bukan barang najis, barang haram. Jadi tidak boleh orang Islam menjual barang-barang yang najis, barang-barang yang haram. Harus barang yang suci. Yang kedua, memiliki penuh si penjual. Jadi si penjual itu memang betul-betul milik dia, bukan pinjaman, bukan milik orang lain. Nah, jadi punya dia lalu dia jual. Lalu ada harga yang jelas ya, bukan tidak ada kejelasan harga, dan ada di tangan ya, jadi ada bisa kita langsung serah terimakan. Nah, ini adalah terkait dengan syarat ijab ya, syarat dari barang. Pemirsa yang berbahagia, di dalam melakukan aktivitas ekonomi ini, maka orang yang beriman hendaknya menghindari transaksi-transaksi ekonomi yang mengandung unsur riba. Ya, jadi unsur riba ini adalah unsur yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis ya. Maka orang beriman hendaknya menghindari transaksi yang mengandung unsur riba. Lalu yang kedua, menghindari adanya unsur penipuan ya, ketidakjelasan atau gharar. Jadi adanya hal-hal yang membuat ada tipu daya, kecurangan. Lalu juga menghindari transaksi yang mengandung unsur maisir ya, perjudian atau spekulasi, di untung-untungan ya, taruhan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Dan kemudian tidak ada unsur yang namanya suap menyuap ya, atau sogokan, riswah. Ini harus diupayakan memang murni, bukan karena faktor-faktor adanya proses curang menyuap. Dan tidak boleh ada unsur israf ya, berlebihan atau mubazir ya, boros. Nah, jadi di sini diharapkan orang-orang yang beriman ketika dia berbisnis, bertransaksi, maka dia bertransaksi secara profesional.
transaksi secara jujur, amanah, akuntabel ya, sesuai dengan aturan agama dan negara. Nah, inilah yang akan membawa keberkahan dalam berbisnis. Pemirsa yang berbahagia, ketika kita mencari dan mengelola harta sebagai upaya untuk memenuhi nafkah diri dan keluarga, maka orang-orang beriman itu hendaknya memperhatikan aspek yang namanya waro ya. Waro itu adalah aspek kehati-hatian di dalam satu transaksi jual beli. Kemudian aspek menghindari subhat ya. Jadi, subhat itu adalah satu hal yang tidak jelas ya, remang-remang, memiliki wilayah abu-abu sehingga berpotensi masuk ke wilayah yang haram. Juga hendaklah ketika mengelola atau mencari harta itu harus memiliki sifat zuhud ya. Sifat zuhud ini tidak rakus, tidak serakah ya, karena orang yang rakus serakah ini akan bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Dan kemudian hendaklah mereka orang-orang beriman ini ketika mencari dan mengelola harta ya, sederhana dan ekonomis dalam keseharian. Jadi tidak perlu berlebih-lebihan ya, kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya pamer dan expose terhadap hartanya. Nah, ini hal yang perlu kita pahami. Dan yang terakhir, ketika kita beraktivitas ekonomi, maka upayakanlah agar dalam berbisnis atau berekonomi itu kita tidak berhutang ya, karena berhutang ini berpotensi akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Atau kalaupun juga kita harus berhutang, maka hendaklah kita menjadi orang yang amanah dalam berhutang ya, dan memiliki ketentuan ya. Ketika kita berhutang itu, ketentuan yang harus kita jaga adalah yang pertama, hutang itu bebas dari riba. Nah, jadi jangan sampai ada aktivitas ribawi di dalam pinjam meminjam uang itu ya, untuk mendapatkan keuntungan ataupun mendapatkan kebutuhan ekonomi. Yang kedua, orang yang berhutang ini harus memiliki tekad yang kuat untuk mengembalikan hutang. Jadi jangan hanya sekedar pintar berhutang tapi tidak pintar membayar. Jadi harus punya tekad yang kuat untuk membayar. Yang ketiga, orang yang berhutang ini hendaklah meminjam sesuai dengan kemampuan untuk membayar. Jadi jangan sampai kita minjamnya di luar batas kemampuan membayar kita, karena nanti akhirnya dapat menimbulkan ketidakmampuan bayar ataupun wan prestasi lari dari hutang. Dan baiknya ada jaminan untuk membayar ya, sehingga kita ketika ada peristiwa yang menimpa diri kita, musibah bencana, itu masih ada jaminan mengcover hutang kita ya, karena di akhirat urusan hutangnya jadi panjang. Dan kemudian tidak menunda-nunda pembayaran ya, jadi hendaklah ketika kita berhutang itu tidak ditunda-tunda. Ketika sudah ada uang untuk membayarnya, segerakan, lalu membuat catatan bukti tertulis terkait hutangnya ya, jangan hanya sekedar diingat, tapi sangat perlu, dan bahkan di dalam Al-Quran dikatakan wajib ditulis ya. Jadi tulis ya, kita ya, yang khususnya kita yang berhutang ini, karena yang akan dituntut itu kita yang berhutang. Kalau yang minjemin hutang ya justru dia akan mendapatkan banyak manfaat ketika tidak dibayar. Dan kemudian hendaklah kita juga memberikan kemudahan atau memberikan apresiasi kepada yang beri hutang ya. Jadi sudah dibantu, ditolong oleh orang lain memberi hutang kepada kita sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan dan hal-hal yang perlu kita bayar, maka berterima kasihlah, berikanlah kemudahan atau apresiasi kepada orang-orang yang sudah memberikan pinjaman kepada kita. Nah, ini adalah beberapa apresiasi sikap yang perlu kita perhatikan. Jadi pemirsa, ayo kita
sama-sama memperhatikan betul aktivitas ekonomi kita, dan hendaklah kita mau mengambil aktivitas dalam berdagang, karena di dalam satu kitab ya disampaikan bahwasanya berdaganglah kamu, ini dari kita Muhammad SAW sampaikan, berdaganglah kamu sebab lebih dari 10 bagian penghidupan 9 diantaranya dihasilkan ya, dari berdagang. 9 dari 10 pintu rezeki itu di berdagang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta yang banyak, yang berkah, dan kita amanah bertanggung jawab profesional menggunakan harta itu untuk beribadah, taat, dan membantu orang lain yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Al-Fakir, Muhammad Bil Yatim, lebih kurang mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.